Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alal mursalin, amma ba'd. Anak-anak kelas 8 yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk hari ini insyaallah kita melanjutkan pembelajaran kita di bab keempat, yaitu mengenai struktur dan jaringan pada organ tumbuhan. Untuk pembelajaran bab 3, usaha dan pesawat sederhana, insyaallah akan kita dapati nanti ulangan hariannya, ya, itu dalam bentuk video, ya, dimana nanti Bapak akan minta kalian mengerjakan sebuah soal, ya, dan kalian harus membahas soal tersebut, ya, buat videonya, ya, selesaikan soalnya, kemudian buat video dari soal tersebut dan kalian upload ke folder Google Classroom, ya. Dan itu nanti akan dianggap sebagai penilaian harian, ya. Jadi untuk bab ketiga penilaian hariannya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke bab 4, yaitu tentang struktur dan jaringan pada organ tumbuhan. Peta konsepnya bisa kalian lihat di halaman 104, itu awalnya dari tengah, ya. Di situ ada tumbuhan, di mana tumbuhan itu mengalami yang namanya respirasi, transportasi, melakukan gerak, dan memiliki organ. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Pertama, kita akan belajar terlebih dahulu adalah struktur tubuh dari tumbuhan. Nah, teman-teman, di Taman Nasional dan Kebun Raya, kita bisa temui pohon-pohon yang besar dan tingginya sampai berpuluh-puluh meter. Tahukah kamu bagaimana caranya air dan nutrisi dapat sampai ke bagian atas pohon tersebut? Dalam bab ini akan dipelajari mengenai struktur tumbuhan dan sistem transportasi yang terjadi di dalamnya. Pertama yang kita pelajari adalah akar, ya. Pertama, akar memiliki fungsi menambatkan dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Ini bisa teman-teman seperti pohon yang besar maupun pohon yang kecil, ya. Pada pohon yang besar mungkin jelas timbul akarnya, ya. Biasanya kita akan duduk di atas akar tersebut. Kenapa? Karena saking besarnya akarnya. Tapi kalau pohon-pohon yang kecil atau seperti rumput, kita cabut, maka kita akan mendapati akar tersebut, ya. Selain itu juga fungsi akar adalah menyerap air dan garam mineral. Inilah tadi jawaban dari pertanyaan tadi di awal. Bagaimana sih sampai nutrisi air itu sampai ke bagian atas pohon? Yaitu melalui akar. Kenapa? Karena akar akan mencari air, ya, ke dalam sumber-sumber air, dan dia akan terus mencari. Makanya akar kadang ada dua jenis, ya. Ada yang akar utama, ada yang akar cabang. Akar utama biasanya akar yang paling besar, yaitu yang menyambung dari bagian batang pohon, sedangkan yang cabang adalah bagian serabut-serabut daripada akar tersebut. Kemudian juga kadang akar berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya adalah singkong, ya. Di sini singkong menjadikan akarnya sebagai tempat untuk cadangan makanan. Selain itu juga akar memiliki fungsi untuk bernafas. Pada tumbuhan ada dua sistem perakaran. Yang pertama adalah tunggang, yang kedua adalah serabut. Bisa teman-teman lihat di halaman 105, ya. Gambar A itu menunjukkan akar tunggang. Tunggang itu berarti dia ada satu yang utama, kemudian diikuti cabang-cabang di samping kiri kanannya. Sedangkan yang serabut, maka teman-teman bisa perhatikan dia tidak memiliki akar utama, tetapi semuanya langsung berserabutan satu sama lain, ya. Tetapi tetap ada
akar cabang pada masing-masing akar serabutnya. Akar tunggang itu punya akar utama. Akar utama terdapat akar cabang. Biasanya ini pada tumbuhan dikotil, misalnya mangga, wortel, atau rambutan. Kemudian akar serabut tidak punya akar utama. Akar tumbuh dari pakal batang dan bercabang membentuk struktur serabut. Biasanya terdapat pada tumbuhan monokotil, misalnya padi, jagung, atau rumput. Nah, akar utama di sini kalian bisa lihat tadi ya, sudah dijelaskan yang mana akar utama, mana akar cabang. Nah, akar memiliki susunan anatomi ya. Memiliki susunan anatomi. Nah, bagian paling luar dari akar itu disebut sebagai epidermis. Dia terdiri atas satu lapis sel yang tersusun rapat. Pada permukaan luar terdapat rambut akar untuk memperluas bidang penyerapan, yaitu menyerap air dan garam mineral. Jadi yang bagian paling luar ya, permukaan paling luar itu disebut sebagai epidermis. Selanjutnya setelah epidermis akan ada lagi muncul bagian korteks, yaitu terdiri atas sel-sel parenkim, dinding sel tipis dan memiliki banyak ruang antisel untuk pertukaran gas, untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi cadangan makanan itu tersimpannya di dalam korteks ya teman-teman ya. Sedangkan yang fungsi penyerapan itu terdapat pada epidermis. Nah, selanjutnya pada bagian endodermis itu lapis sel yang membatasi korteks dan silinder pusat. Jadi antara silinder pusat dan korteks itu ada yang namanya endodermis. Dinding selnya mengalami penebalan lignin dan suberin, di mana struktur pitanya disebut sebagai pita Kaspari. Dinding sel endodermis tidak dapat ditembus air dan zat hara lain. Jadi di sini posisinya epidermis itu tidak akan bisa ditembus oleh siapa? Oleh air, ya. Selanjutnya silinder pusat atau stel. Terletak di sebelah dalam endodermis. Terdapat berkas pengangkut dan jaringan-jaringan lain. Di lapisan terluar terdapat perisikel atau perikambium membentuk cabang akar. Floem terletak di sebelah luar silem. Pada akar monokotil, silem dan floem berselang-seling. Pada akar dikotil, silem berbentuk bintang dan berada di pusat akar. Ini bisa kalian lakukan ketika kalian melihatnya dengan menggunakan mikroskop ya. Misalnya kalian bisa memotong akar dari salah satu tumbuhan ya, dengan kalian potong secara melintang akar dari tumbuhan tertentu, maka kalian akan melihat bagian-bagian akar tersebut. Pada akar monokotil terdapat empulur, pada dikotil tidak. Nah, ini adalah contohnya teman-teman ya. Ini adalah akar dikotil. Ya. Ini bisa kita dapatkan ketika kita memotong akar secara melintang ya. Epidermis bagian paling luar, kemudian korteks itu antara bagian epidermis sampai bagian silinder pusat ya, di batas celestial tadi ya. Nah, itu adalah bagian dari korteks. Nah, kalau floem dan silem ya, kalau monokotil dia bersilangan, kalau dikotil dia tidak bersilangan ya. Di sini silem pembuluhnya lumayan besar, sedangkan floem sangat kecil. Kemudian ruang antar selnya juga sangat kecil ya. Sekarang kita lihat akar monokotil, kita perhatikan bagian korteksnya lebih kecil ketimbang dikotil ya. Kemudian bagian stelnya lebih besar ya daripada bagian dikotil. Kemudian antara silem dan floem itu saling beriringan ya, saling beriringan. Itu bagiannya perisikel endodermis ya, kalian perhatikan ya. Ini penting sekali, silakan diperhatikan bagian-bagiannya, kemudian jangan sampai dilupakan ya, fungsinya juga.
Selanjutnya, pada batang itu berfungsi untuk menegakkan tubuh tumbuhan serta menghubungkan akar dan daun. Pada beberapa jenis tumbuhan, batang cadang makanan, nah batang pun memiliki ciri yang berbeda dengan akar. Pada batang itu terdapat buku dan ruas. Nah, buku merupakan tempat melekat daun, sedangkan ruas bagian di antara dua buku. Ya, mungkin teman-teman bisa perhatikan ya di sini buku biasanya ditunjukkan dengan tempat cabangnya ya, tempat melekatnya daun. Sedangkan ruas itu berarti antara dua buku, ya, antara dua buku. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian dari struktur dari batang. Yang pertama pasti bagian paling luar adalah epidermis, ya. Jaringan ini terdiri atas lapis sel yang tersusun rapat memiliki kutikula yaitu lapisan lilin, ya. Kemudian pada korteks tersusun atas parenkim berdinding tipis, banyak ruang antar sel, jadi ruang antar selnya lebih besar ketimbang akar tadi ya. Terdapat kolenkim dan sklerenkim menyokong dan memperkuat batang. Kemudian batang muda sklerenkima dan klorofil. Batang tua ya kolenkima akan diganti dengan sklerenkima. Kemudian tidak ada klorofil. Ya. Pada bagian endodermis tidak begitu jelas dan menyatu dengan korteks, sedangkan silinder pusat terletak di sebelah dalam korteks. Terdapat sel-sel parenkima dan berkas pengangkut silem dan floem. Silem mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun, sedangkan floem mengangkut zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, bagaimana cara membedakan fungsinya? Teman-teman cukup hafalkan yang floem saja. Ya, ketika teman-teman hafal fungsi floem, maka fungsi yang silem itu akan hafal dengan sendirinya. Ya, kalau floem huruf F, ya, diawali dengan huruf F. Kemudian floem fungsinya adalah mengangkut zat makanan hasil fotosintesis. Fotosintesis diawali dengan huruf F. Maka di sini ada kecocokan floem fotosintesis. Jadi kalau teman-teman mengingat fungsi floem itu apa, ingat fotosintesis sama-sama huruf F. Sedangkan silem tinggal kalian ingat kalau dia makanan berarti silem itu air, ya, air dan unsur hara. Jadi seperti itu teman-teman yang membedakannya ya. Mudah-mudahan bisa dihafalkan dengan mudah. Pada batang dikotil, berkas pengangkut membentuk lingkaran. Silem di sebelah dalam floem. Nah, biasanya dia beriringan ya. Di antara silem dan floem terdapat kambium. Jadi nanti akan jelas pada gambarnya. Pada batang monokotil, berkas pembuluh menyebar, tidak teratur dan tidak mempunyai kambium. Nah, ini contohnya batang dikotil. Nah, teman-teman perhatikan di sini kambium itu adalah bagian yang lingkaran lurusnya itu ya. Nah, bagian luar dan dalamnya itu adalah floem dan silem ya. Silem di bagian dalam, floem di bagian luar. Ini pada batang monokotil ya, antara silem dan floemnya dia masih tidak ini ya, berbeda ya dengan yang monokotil. Di sini silemnya lebih besar ketimbang floem. Selanjutnya pada daun. Daun umumnya berwarna hijau, berbentuk lebar dan pipih. Bagian tipis melebar disebut lembaran daun. Pada lembaran daun terdapat tulang daun. Nah, tulang daun pada monokotil itu melengkung sejajar, sedangkan pada dikotil menyirip dan menjari. Mungkin teman-teman nanti bisa kita lihat ya apa maksudnya melengkung sejajar dengan menyirip dan menjari. Kalau melengkung sejajar, biasanya teman-teman bisa lihat dia garis tengahnya melengkung kemudian diikuti dengan garis-garis sejajar dari kiri kanannya. Itu namanya melengkung sejajar. Kalau menyirip dan menjari, bisa perhatikan teman-teman ya. Di sini dia bentuknya dari masing-masing garis itu biasanya akan menimbulkan seperti cabang-cabang ya, banyak jari, jadinya menjari ya. Seperti itu. Ya, banyak cabangnya. Nanti akan kita lihat lagi di gambar yang berbeda. Nah, secara strukturnya ya, struktur semuanya diawali dengan epidermis. Ini bagian paling luar dari seluruh jaringan pada tumbuhan, yaitu epidermis.
ya, terdapat celah atau pori yang diapit oleh dua sel penjaga. Celah pori itu disebut sebagai stomata yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Jadi stomata ini adalah tempat bernafasnya pada tumbuhan, ya, terletak pada daun. Jadi di sini akan tertukar antara gas oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan dan karbon dioksida yang dibutuhkan oleh tumbuhan, ya. Jadi tumbuhan memerlukan karbon dioksida dan dia menghasilkan oksigen. Nah, selanjutnya mesofil. Dia terletak antara epidermis atas dan bawah. Pada dikotil, mesofil, ya, berdiferensiasi menjadi jaringan tiang atau palisade dan bunga karang atau spons. Pada monokotil, mesofil tidak berdiferensiasi dan bentuknya seragam sehingga tidak dapat dibedakan antara jaringan palisade dan bunga karang. Nanti akan kita jelaskan di bagian gambarnya. Kemudian berkas pengangkut terdapat di antara jaringan bunga karang membentuk tulang daun, yaitu dikotil satu tulang daun bercabang, monokotil tulang daun sejajar dengan sumbu daun. Fungsi tulang daun untuk mengangkut air dan garam mineral dari tanah dan mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Ini contoh daun dikotil teman-teman, ya, di mana pada bagian epidermis atas dia punya epidermis bawah. Di antara ini, ya, kenapa disebut atas dan bawah? Karena pada daun itu kan tipis ya teman-teman, ya. Jadi bagian paling luar atas dan bagian paling luar bawah itu sama-sama dilindungi oleh epidermis, dan jaringan-jaringan pada daun itu ditandai dengan di antara daun tersebut. Mungkin kita bisa melihatnya seperti ini, seperti seakan-akan daun itu tebal, tapi sebenarnya ini adalah tipis teman-teman. Jadi ini hasil dari penglihatan mikroskopik, ya. Kita bisa mendapatinya dengan cara, bagaimana caranya? Kita sayat tipis, ya, kita sayat tipis. Misalnya kita ambil daun jeruk, daun apa saja, kita sayat dengan tipis teman-teman, tipis, sehingga kalau kita ambil sayatannya itu seakan-akan sayatannya transparan. Nah, sayatan yang seperti inilah yang bisa kita gunakan untuk melihat, ya. Di sini kalian perhatikan ada jaringan palisade dan jaringan spons, di mana jaringan spons bunga karang inilah terdapat adanya xilem dan phloem bagian tengah ini, ya. Nah, di jaringan spons atau jaringan bunga karang. Kemudian ini daun monokotil, ya, di mana xilem dan phloemnya terdapat pada mesofil. Nah, selanjutnya adalah bunga. Bunga merupakan organ reproduksi generatif. Struktur bunga terdiri atas kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Mahkota adalah tumbuhan dikotil di mana kelipatan 2, 4, dan 5. Jadi kalau mahkotanya kelipatan 2, 4, 5 maka dia merupakan tumbuhan dikotil. Tapi kalau kelipatan 3 berarti dia tergolong pada tumbuhan monokotil. Kalian bisa dilihat di sini teman-teman, ya, yang mana merupakan mahkota, ya, di mana yang merupakan kelopak, ya. Jadi bisa bedakan, ya, mana mahkota mana kelopak, ya. Kemudian bakal biji itu di dalam, biasanya dasar bunga, teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian ada tangkai putik, ya, kepala putik, benang sari, dan kepala sari. Di sini benang sari sebagai alat kelamin jantan, sedangkan putik sebagai alat kelamin betina. Nah, bunga itu memiliki beberapa macam. Yang pertama adalah bunga lengkap, memiliki seluruh bagian bunga. Bunga tidak lengkap, maka ada salah satu bagian bunga. Bunga telanjang tidak punya perhiasan bunga, ya. Kemudian bunga betina tidak punya benang sari, bunga jantan tidak ada putik, dan bunga hermafrodit punya putik dan benang sari. Sekarang kita akan masuk ke bagian-bagian dari struktur bunga. Yang pertama adalah kelopak atau calyx. Ini merupakan hiasan bunga di lingkaran luar, umumnya berwarna hijau, melindungi kuncup bunga seperti selubung. Layan penyusun kelopak disebut sepal. Kemudian mahkota bunga atau corolla, hiasan bunga di lingkaran dalam. Jadi kalau lingkaran luar itu kelopak, lingkaran dalam adalah mahkota. Bentuk dan warna beraneka ragam.
berfungsi menarik serangga untuk penyerbukan. Pelayan penyusun mahkota disebut petal. Selanjutnya alat kelamin jantan atau androesium, terdiri atas sejumlah benang sari, terletak di lapisan setelah mahkota bunga, dan stamen itu terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Stamen ini tadi adalah benang sari ya maksudnya. Dalam kepala sari terdapat satu atau lebih ruang sari atau TK yang merupakan tempat terbentuknya serbuk sari atau polen. Makanya teman-teman kadang menemukan madu polen ya, berarti madu dari serbuk sari ya gitu. Serbuk sari adalah gamet jantan. Selanjutnya adat kelamin betina atau genoesium, disusun atas satu atau lebih daun buah, terdiri atas bakal terdapatnya sel telur, tangkai putik, saluran untuk dilalui serbuk sari saat pembuahan dan menyokong kepala putik. Kemudian kepala putik atau stigma, tempat melekatnya serbuk sari saat penyerbukan. Penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya benang sari di atas kepala putik. Penyerbukan dilanjutkan dengan pembuahan. Pembuahan adalah peleburan sel kelamin jantan dan sel telur. Bakal buah akan berkembang menjadi buah, bakal biji berkembang menjadi biji atau tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, demikian untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita cukupkan dulu sampai ke struktur dan jaringan pada tumbuhan. Selanjutnya nanti akan kita lanjutkan pada transportasi pada tumbuhan ya teman-teman. Insya Allah pada pembelajaran selanjutnya. Untuk hari ini cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas videonya ya. Nanti silakan dikerjakan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.